Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, saudaraku semua dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Gimana kabar kalian? Masih lancar semua ngopi, ngerokok, ngetehnya? Kalau masih lancar semua berarti alhamdulillah, sama, ya kan? Kalau kita nggak lancar lagi, nah ini kusut. Tapi jangan ngopi ngerokok aja yang lancar. Keuangan, ekonomi harus meningkat, ya kan? Jangan sampai ngopi, ngerokok, ngutang semua, ya jangan. Ya kan? Jangan seperti itu. Kita harus lebih maju, lebih sukses. Jangan pernah kita itu berputus asa dengan kondisi kita yang sekarang. Roda kehidupan itu selalu berputar, tapi bagi yang ikut muter. Tapi kalau cuman nonton saja, maka kita nggak ikut muter, ya kan? Kita harus ikut muter supaya kita itu ada kesempatan untuk di atas. Kalau kita ke bawah ya biasa-biasa saja. Kalau kita ke atas ya alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur, ya kan? Jadi kita harus lebih baik dibandingkan hari kemarin, oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama teman kita. Mudah-mudahan menyimak, mudah-mudahan sudah siap rokok dan kopi. Kalau nggak ngerokok, nggak ngopi, jangan. Oke, pertanyaan ini datang dari nama akunnya Saudik Pure. Saudik Pure, bener ya ini ya? Pure apa Puren dibacanya nih? Mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau salah ya dimaafkan lah. Pertanyaannya seperti ini, Om, ciri-ciri kacer yang nggak layak lomba gimana? Oke, sebenarnya pertanyaan ini banyak sekali dari teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang offline pun juga banyak yang bertanya tentang hal ini. Yang online pun banyak juga. Yang komentar-komentar sebelumnya itu banyak sekali. Ciri-ciri burung kacer yang tidak layak untuk dilombakan dan ciri-ciri burung kacer yang bagus kalau kita bawa ke lomba. Nah, oke, sebelum kita bahas panjang lebar, maka kita harus kerucutkan dulu nih permasalahan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya silang pendapat. Supaya tidak terjadi yang namanya gagal paham. Jadi kalau kalian simak itu sampai kelar. Jangan separuh langsung semangat untuk nanya, jangan. Kalian simak dulu, pahami dulu. Pasti ada pemahaman di situ, ya kan? Kalau kita berbicara tentang masalah layak atau tidak burung kacer dibawa ke lomba, maka akan timbul dua pertanyaan. Layak yang seperti apa dulu, ya kan? Kalau cuman sekedar layak ikut lomba, maka semua burung kacer itu layak, bisa dibawa ke lomba. Yang penting dia nggak cacat, kaki nggak kurang, mata nggak kurang, paruhnya lengkap, ekornya lengkap, ya kan? Kan seperti itu, hanya sekedar layak saja. Kalau urusan prestasi, nah itu nggak tahu. Ya namanya cuma sekedar, ya kan? Sekedar layak. Maka jawabannya semua burung kacer layak ikut ke lomba asalkan dia nggak ada cacatnya. Kemudian kalau yang jadi pertanyaannya adalah layak yang bisa berprestasi, yang bisa bagus di lapangan, yang bisa tampil ngotot, yang bisa jadi juara, maka ini yang akan kita fokuskan sebagai titik pembahasannya. Paham? Oke, sudah clear ya. Jangan sampai nanti gagal paham. Nah, ini nggak bagus kalau gagal paham. Kalau kita ingin mengetahui burung kacer kita itu layak atau tidak untuk ikut ke lomba, bisa berprestasi, bisa menjadi kacer juara, bisa membanggakan sang perawatnya, maka tolak ukurnya adalah jangan melihat dia pada saat dia masih bahan. Jangan melihat dia pada saat dia nggak kondisi. Jangan melihat dia pada saat dia lagi nggak enak badan, alias kesehatannya terganggu. Tentu nggak akan bisa. Kalau ada guru kacer atau suhu kacer, kemudian kita bawa kacer bahan yang masih gerabakan, nabrakin jeruji, pipinya berdarah-darah. Kemudian kita tanya sama dia, Om, burung kacer ini layak nggak ikut lomba? Nanti bisa nggak berprestasi? Nanti bisa nggak jadi kacer juara? Kalau ada yang bisa menjawab, wah ini kacer ini bisa nanti jadi kacer juara nih. Wah ini kacer bagus ini mewah ini, nanti bisa berprestasi ini. Berarti dia bukan suhu kacer. Itu kalau menurut saya. Berarti dia seorang dukunnya kacer. Kenapa? Karena nggak akan mungkin bisa kita melihat dia sebagai burung yang akan berprestasi kalau dia masih dalam kondisi bahan, dalam kondisi nggak sehat. Itu nggak akan mungkin bisa. Karena apa? Karena kita nggak mungkin bisa melihat dia kalau dia belum menunjukkan dirinya yang sesungguhnya, mentalnya yang sesungguhnya, kelebihan dia yang sesungguhnya.
Kalau burung kacer masih bahan, ya kan, belum mau tarung, yang bisa kita nilai itu adalah katuranggan dia. Oh, ini paruhnya nih bagus nih. Ini biasanya volumenya kenceng. Biasanya volumenya kenceng. Rata-rata volumenya kenceng. Oh, ini paruhnya nih lurus. Lurus kemudian tipis. Wah, ini ngerolnya bagus. Bisa kita lihat seperti itu. Itu namanya melihat katuranggan. Ada lagi, oh ini burung kacer kepalanya agak sedikit membulat. Ini burung kacer pinter nangkep masteran, pinter bongkar materi. Oh ini burung kacer kepalanya papak, ini burung keras kepala, susah diatur, mentalnya bagus, tapi agak sedikit susah untuk muter lagu, ya kan? Kebanyakan seperti itu, rata-rata seperti itu. Nah itu yang bisa kita lihat dari burung kacer yang belum menunjukkan jati diri dia yang sesungguhnya. Nah, disinilah fungsi dari perawatan, pemahaman, memahami karakter dia, memahami makanan yang dia sukai, memahami kesehatannya, memahami tentang pemandian, penjemuran yang dia butuhkan. Itulah tugas kita sebagai sang perawat. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan kenyamanannya, supaya dia mendapatkan kesehatannya, dan akhirnya dia menunjukkan jati diri dia yang sesungguhnya. Kan seperti itu, ya kan? Ya kalau dia masih gerabakan, ngelihat orang saja takut, gimana kita bisa melihat mental dia ketika dia bertemu dengan burung kacer lain? Kan seperti itu. Apa yang mau kita nilai? Wong dia belum beradaptasi, wong dia belum sehat, gimana? Ya kan? Kalau dalam perawatan kita dia sudah mendapatkan kenyamanannya, dia sudah mendapatkan birahinya, emosinya, mentalnya, semangat tempurnya, fighternya. Ketika dia ketemu dengan burung kacer lain, dia nggak takut, dia nggak keder, dia berani buka suara, berani tarung, dibawa ke lapangan, melihat burung kacer yang seramai itu, dia pun berani ikutan tarung, digantang pun mau jalan. Nah, disinilah kita akan tahu kelayakan dia itu di mana. Loh kok di mana Om? Ya iyalah. Di mana dia itu layaknya? Apakah dia cuman kelas RT saja? Apakah dia cuman kelas RW saja, latberan saja, latpres saja, atau malah kelas skala nasional? Nanti akan kelihatan di sini. Volumenya seperti apa? Gaya mainnya seperti apa? Bagaimana cara dia membawakan lagunya? Ya kan? Show-nya itu seperti apa? Nah, nanti kita akan tahu, oh ini cocok nih cuman untuk latberan saja. Ini cocok untuk rumahan saja. Ini cocok untuk di mana? Di skala nasional. Kan seperti itu, ya kan? Ada yang di rumah saja dianya berani. Kapan dibawa ke lapangan nggak berani. Ya kelas rumahan. Itulah burung kacer rumahan. Dibawa ke lapangan kelas latberan saja dia berani. Ketika latpres dia nggak berani. Ya kan? 20 ekor gantangan berani dianya. Kapan ketemu 60 ekor, 50 ekor, keder dianya. Hilang volumenya. Berarti kan dia cocok di latberan. Nggak bisa kita paksakan, ya kan? Ada burung kacer yang mau dimanapun oke. Mau latberan oke, mau dia lapres oke, mau dia itu skala nasional juga oke, mau di luar pulau dimanapun kita bawa oke. Nah ini yang dicari orang, ya kan? Kemudian burung kacer ini lebih dibandingkan yang lain. Nah ini yang disebut layak untuk berprestasi, ya kan? Ya sama seperti kita. Pasti di antara kita ini bisa nyanyi, nggak mungkin nggak bisa nyanyi, ya kan? Tapi ada orang yang bisa nyanyi dengan suara yang merdu, dengan penampilan yang memukau, dengan gaya yang khas, yang punya karakter. Ada yang cuman bisa nyanyi kalau di kamar mandi saja. Ada yang cuman bisa nyanyi kalau di dalam mobilnya, ya kan? Lagi berkendara, pas lagi naik motor, bisa dia nyanyi. Wah, semua lagu dia hafal. Tapi ketika dia disuruh naik panggung, kaki gemeteran, jantung berdebar-debar, serasa mau stroke. Banyak kan yang seperti itu? Nah, ya kalau semua orang bisa nyanyi dengan suara yang merdu, dengan penampilan yang bagus, yang memukau, membuat orang terpesona melihatnya, maka akan sangat banyak sekali Ariel Noah bermunculan di Indonesia ini, ya kan? Kan seperti itu, tapi kan nggak semua orang bisa seperti itu. Sama seperti yang sekarang kita lakukan. Mungkin di antara kita, ya kan, di antara subscriber dari DR Kacer New ini,
Banyak suhu-suhu di bidang kacer, banyak orang-orang yang pinter, yang paham dengan kacer, ya kan, yang menguasai tentang burung kacer ini pasti banyak sekali. Tapi nggak semua bisa menyampaikan, ya kan, nggak semua bisa ngomong, nggak semua bisa memberikan sesuatu pemahaman yang mudah dicerna, menyampaikan satu kalimat-kalimat yang gampang dicerna sama orang-orang yang menyimaknya, ya kan. Banyak yang master, banyak yang suhu, tapi nggak semua bisa menyampaikan, bisa prakteknya, kan seperti itu, ya kan. Kalau menyampaikan bingung om, tapi saya tahu nih kacer ini butuh mandi. Saya susah kalau ngomongnya om, tapi saya tahu nih burung kacer butuh ekstra puding yang banyak. Kan pasti banyak teman-teman yang seperti itu, yang menguasai itu banyak. Nggak usah kalian merendah. Menyimak di DR Kacer News paling cuman sekedar hiburan, karena DR Kacer tuh pembawaannya enak, ya kan, sedikit lucu, sedikit guyon, ya kan, kemudian pemahamannya itu mempermudah. Nah, namanya pembahasan ini sulit. Kalau cuman ngerekam burung kacer lagi keluar-keluar tuh gampang, tapi kalau pembahasan itu susah. Karena apa? Karena satu orang mencoba untuk memahamkan satu Indonesia. Coba bayangkan, coba, ya kan, kalau 100.000 subscriber berarti bagaimana cara saya menyampaikan supaya mudah dicerna sama 100.000 orang, ya kan, yang kesemuanya itu berbeda-beda cara pandang, berbeda-beda pemahaman, berbeda-beda pola pikir. Itulah nanti ada yang memuji, ada yang membuli, ada yang merasa banyak bacot, ngomong aja, ya kan, pasti akan banyak seperti itu. Ada yang mudah menerima, ada yang mudah memahami, tapi ada juga yang nggak paham-paham. Ini yang susah, baru nyimak 5 menit sudah ngetik komentar, terus komentarnya panjang sekali. Nah, jangan seperti itu. Kalau menyimak, pahami dari awal sampai akhir. Kalau kalian langsung semangat untuk komentar, ya kalian nggak akan paham. Begitu banyak teman-teman kita yang ketawa-ketawa ketika dia mendengar pembahasan. Maksudnya ketawa itu apa? Ngerti, terbuka. Oh, gini ternyata. Karena mereka itu mendengar, memahami, terus mereka itu melihat, mengoreksi burung kacernya. Jadi ketika saya berkata kotoran besar-besar, kotoran kecil-kecil, ini burung kacer mencret, ini kondisinya seperti ini, kalau kotorannya itu harusnya hijau, ini malah jadi coklat, ya kan, mereka membayangkan, oh begini, jadi mereka itu paham. Tapi kalau kita terburu-buru untuk bertanya, ya jelas kita nggak paham-paham. Dari Bagong Channel 2020 sampai DR Kacer New 2022 keluar, ya tetap saja nggak akan paham-paham, ya kan. Jadi semua burung itu, kalau kita mau tahu dia layak atau tidak untuk ikut lomba, bisa berprestasi, ya kan, maka tunggu sampai dia menunjukkan jati diri dia yang sesungguhnya. Fighternya itu tunggu keluar, tunggu dia buka suara, berani tampil. Nah, disitulah kita akan menilai volume, menilai gaya, menilai materi, cara membawakan lagu, show-nya seperti apa. Kita akan tahu layaknya di mana dianya. Oke, silakan kalian pahami, silakan kalian cerna. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.